Bapak-bapak, ibu-ibu, jika ingin menyewa mainan anak-anak bisa menyewa di rumah mainan. Rumah mainan ada di Jalan Pemuda nomor 9 Demak. Rumah mainan. Kalau bisa sewa, kenapa harus beli? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Benum Barep. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Hamdan. Siang Pak Hamdan. Siang. Sehat? Alhamdulillah. Pak Hamdan ini adalah salah satu guru PAI dan Budi Pekerti. Iya. Ya, di SMA Negeri 1 Dempet. Sekarang itu istilahnya PAI dan Budi Pekerti. PAI dan Budi atau Pekerti. disingkat PAI dan BP. PAI dan BP. BP. Bukan bimbingan konseling gitu ya. Oh ya, Budi Pekerti ya. Pekerti. Kalau yang agama yang lain juga sama berarti. Misalkan Kristen juga ada bimbingan Budi Pekerti juga ya? Enggak tahu ya? Tidak ada. Hanya PAI dan Pak Hamdan ini kan salah satu guru yang paling senior di Dempet ya, di SMA 1 Dempet. Berapa tahun Pak Hamdan di sini? tahun 96 saya sudah mulai ngajar di 96. SMA Dempet. 96. Berarti berdirinya 96 sudah di sini. 96. Ya, betul. Dulunya kan masih di gabung di SMP ya, SMP Motosewan itu 96 Juli 96 masih gabung di situ. Ya mungkin ya termasuk guru senior. Guru senior ya. Guru senior ini. Bahkan sekarang murid-muridnya jadi teman guru ini. Iya, muridnya jadi teman guru ya. Kalau melihat situasi sekarang ini yang kemarin sedang heboh atau sedang viral tentang busana. Jadi kaitannya dengan jilbab itu ya, yang di Padang terus kepala sekolahnya harus mewajibkan yang non-muslim harus pakai jilbab. Terus gara-gara itu terus ada SKB 3 menteri, Menteri Pendidikan, Agama, sama Dalam Negeri ya. Kalau Pak Hamdan melihatnya gimana itu? Masalah seperti itu kita harus melihatnya secara bijaksana ya, dari berbagai sudut pandangan begitu. Memang kemarin sempat ramai di kalangan terutama guru-guru pendidikan agama Islam. Kami karena di forum grup guru-guru agama se-Provinsi Jawa Tengah memang ramai ya. Mensikapi itu. Mereka punya ketakutan juga, terutama dalam mensikapi SKP 3 menteri itu. Apa ketakutannya? Seperti ini Pak. Di dalam kurikulum 2013, di mana aspek religiusnya, di situ kan ada pembinaan karakter diantaranya kan penerapan siswa dalam kehidupan sehari-hari kan begitu. Sesuai dengan KD atau kompetensi dasar yang ada di pendidikan agama Islam itu kan tentang tata cara berbusana Islami kan begitu. Nah, busana Islami di situ arahnya kan menutup aurat atau jilbab. Kalau kemudian mereka memahami SKP 3 menteri itu secara sempit, otomatis mereka akan berpikir bagaimana seorang guru itu mengajarkan tentang pakaian secara Islami, sementara di SKB di situ dipahami tidak boleh memaksa seseorang siswa untuk berpakaian Islam, gitu kan? Ya. Kemudian mereka ada rasa ketakutan. Bagaimana cara menilai KD itu, sementara KD di dalam kurikulum itu dilindungi oleh Permendiknas juga kan begitu ya, bahwa seseorang siswa untuk mencapai kompetensi dalam sesuatu materi tertentu itu harus kan siswa kan harus tadi memakan busana muslimah kan begitu. Bagaimana kemudian seorang siswa kalau kemudian masuk sekolah tidak menggunakan jilbab, bagaimana penilaiannya? Nah, sementara kita tidak boleh memaksa, ayo kamu harus pakai jilbab. Kan gitu. Jadi ada rasa ketakutan seperti itu. Tapi bagi saya mensikapi SKP 3 menteri itu sebenarnya sederhana saja. Di situ kan inti daripada SKP itu kan melindungi komunitas lain yang tidak sejalan dengan atau yang tidak sama dengan Muslim itu terlindungi di sekolah-sekolah
sekolah-sekolah yang Iya, negeri terutama. ya, makanya itu. Nih, coba itu seperti itu. saya bacakan ya, kan Boleh, ada 6 keputusan ini. Keputusan tentang SKB yang kemarin, yang keputusan pertama itu keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri, negeri ya, yang diselenggarakan oleh Pemda, pemerintah daerah. Yang kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara satu, seragam atau dan atribut tanpa kekhususan agama tertentu, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi berhak memilih. Yang ketiga, ini yang mungkin yang penting ya. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kemudian yang keenam, Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut kekhususan agama paling lambat 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Mungkin yang poin pentingnya yang nomor 3 tadi Pak ya. Jadi sekolah tidak boleh mewajibkan dan tidak boleh ataupun melarang. Nah, itu. Ini yang kemarin jadi polemik perdebatan di lingkungan terutama guru pendidikan agama Islam kan begitu. Kalau secara pribadi saya, kalau saya pribadi, itu SKB itu seharusnya perlu disempurnakan. Harus disempurnakan. Ya. Direvisi lagi. Disempurnakan. Terutama harus ada kalimat betul-betul melindungi komunitas lain, kemudian juga melindungi kaum muslim juga kan begitu, harus imbang kan begitu. Di sini kan seakan-akan itu kan membatasi SKB itu sendiri, membatasi guru terutama bidang pendidikan agama Islam di dalam memberikan bimbingan kepada anak untuk kalimat kata mewajibkan untuk berpakaian secara Islami kan begitu. Maka menurut saya harus direvisi, harus disempurnakan lah. Walaupun tujuannya baik, sama-sama baik, harus dipertemukan menurut saya lah ya. Secara pribadi ini, tapi itu kan kalau melihat sejarah Pak Hamdan mengajar di SMA Dempet ini kan dari tahun ke tahun gitu ya. Itu sebenarnya kan ya enggak masalah gitu loh. Kan dari dulu kan banyak yang enggak jilbaban. Justru ya kan? Saya jadi heran kan gitu. Kenapa kasus ini bisa muncul? Padahal sudah bertahun-tahun sejak saya mengajar tahun 96 sampai sekarang itu enggak dipermasalahkan kan. Nah, hanya di saat ini loh. Karena sensitif ya. Mungkin karena tadi ya sensitif. Terlalu sensitif. Mungkin gini Pak, ini mungkin ya kalau saya melihat pribadi itu masih ada imbas dua kubu Pak ini. Oh iya. Ini menurut saya jadi orang barbar. Ada selesai itu. Ada istilah kampret sama cebong. Cebong itu, masya Allah itu sampai akhirnya membawa pengaruh ke kehidupan yang seharusnya tidak tersentuh kan begitu ya. Jadi ini seperti itu. Karena itu kalau menurut saya tadi SKB itu perlu disempurnakan agar apa tadi? Dua-duanya merasa terlindungi, minoritas juga terlindungi, mayoritas juga terlindungi, kan begitu. Ini menurut saya. Tapi kalau mungkin yang tahun 90-an kalau di SMA Dempet kan lebih banyak yang jilbaban atau yang enggak, yang cewek? Saya mengajar mulai 96 itu rata-rata dalam satu kelas itu ada 2-3 yang tidak berjilbab. Yang tidak berjilbab Ternyata berjilbab. Tapi perkembangan zaman dari tahun ke tahun itu semakin banyak yang berjilbab. Tapi itu kan enggak diwajibkan banget oleh sekolah kan? Bukan, enggak ada kewajiban. Enggak ada kewajiban sama sekali enggak ada kewajiban. Sama sekali hanya anjuran. Terutama di dalam kegiatan belajar agama Islam itu kan kita memang menganjurkan anak-anak itu untuk berpakaian sopan, berpakaian rapi kan begitu. Dan itu sejalan dengan tata tertib di sekolah juga harus berpakaian rapi. Iya, memang kalau misalkan ada yang mungkin waktu di kelas itu ada yang non Muslim, biasanya di pembelajaran di luar gitu ya sendiri. Kalau saya memberikan kebebasan sepenuhnya. Gitu. Jadi kalau saya anak-anak yang non Muslim kalau mau mengikuti pelajaran PAI Pak Hamdan sebagai pengetahuan silakan. Tetapi nanti kalau ada sesuatu yang berbeda, tolong itu disikapi sebagai perbedaan. Jangan kemudian
bawa ke ranah yang lain kan begitu. Tapi kalau tidak ingin bisa di luar untuk belajar yang lain kan begitu. Dari dulu seperti itu. Anak-anak kita kan mayoritas Muslim, Pak. Iya, lebih banyak Muslimnya. Paling 1, 2, 3 yang non Muslim kan begitu. Ada peristiwa seperti ini, Pak. Ini yang terjadi di guru ya. Jadi ada guru dia itu Muslim. Ya. Dia bekerjanya di sekolah yang yayasan non Muslim atau Kristen ya, Kristen atau Katolik. Dia bekerja di sekolah Katolik. Memang di sekolah itu mewajibkan, bukan mewajibkan. Dia guru itu kalau ngajar atau kalau berangkat kerja, dia lepas jilbab. Tapi kalau dia berada di lingkungan luar sekolah, dia kembali berjilbab. Artinya guru itu memiliki kesadaran penuh kalau lingkungan kerja saya seperti ini, jadi saya harus mengikuti. Itu pendapat Pak Hamdan gimana kalau model seperti itu? Nah, ini yang seharusnya SKB itu bisa menjangkau itu juga kan gitu. Jadi yang namanya melindungi minoritas itu tidak hanya khusus untuk orang non Muslim, orang Muslim juga harus dilindungi begitu ini. Jadi bunyinya harus jelas kan begitu. Jadi karena terbentur dengan tadi saya yakin bukan karena kesadaran untuk melepas jilbab, bukan karena dia bekerja di tempat itu mungkin karena ya ketakutan saja dalam arti gitu. Berkaitan dengan materi karena itu kan berkaitan dengan pekerjaannya kerja di situ ya. Itu bukan masalah kesadaran. Bukan. Nah, ini yang saya maksud harus sama-sama dilindungi, sama-sama saling menghargai, sama-sama saling menjalankan sesuai dengan agama masing-masing kan begitu. Ini tentunya oleh karena itu saya tadi secara pribadi SKB itu baik, tetapi harus atau perlu disempurnakan lagi. Semuanya itu terlindungi kan begitu. Jadi ini menurut saya. Nah, ya, gara-gara ini kan malah ada tandingannya di SMA yang lain, di salah satu provinsi di Indonesia menolak SKB ini. Di Aceh kan. Iya kan? Ya. Di Aceh ya. Di menolak SKB ini karena memang di Aceh memiliki kekhususan tertentu dan beberapa ormas tertentu juga menolak itu ya untuk memberikan revisi. Tapi kalau kami sebagai komunitas guru agama itu memang pada dasarnya apapun yang menjadi keputusan pemerintah itu kami harus dilaksanakan. Cuma kan kalau secara pribadi boleh bersuara kan begitu, itu perlu direvisi. Perlu direvisi kalau perlu begini, Pak. Jadi mengundang beberapa ahli kan begitu, bukan serta-merta kan gitu ya. Ahli dari berbagai bidang, terutama ormas tertentu, dari misalkan dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, dari pihak PGI ya, salah ya? Yang Kristen itu apa? Perwakilan dari Kristen dan Katolik itu semuanya berkumpul untuk saling membahas, membahas biar semuanya jadi betul-betul menjaga persatuan kan gitu ya. Tapi yang Pak, kalau kasus ini ya sebenarnya yang kasusnya kemarin juga pernah, cuma sekarang yang dulu itu kasusnya yang guru bercadar. Oh iya. Oknum PNS dia memilih bercadar gitu. Itu gimana? Padahal kan dalam aturan PNS kalau misalkan finger foto-foto gitu ya, coba foto itu gimana Pak Hamdan menurutnya? Kalau saya cadar itu kan bukan bagian dari, menurut saya ya, bukan bagian dari agama. Bukan. Tapi kalau berpakaian Islami itu memang bagian dari agama. Kalau bercadar bukan. Kalau bercadar itu menurut saya itu bagian dari adat atau budaya. Budaya Arab ya. Iya, budaya. Dan saya lebih cenderung tidak suka yang bercadar. Iya, karena mereka bisa melihat saya bisa melihat dia kan begitu kan. Iya, ini cantik atau enggak. Jadi tetap boleh, menurut saya boleh bercadar, boleh, itu hak mereka. Tapi kalau dalam suasana kerja yang mengharuskan kita harus tampak muka ya
Karena memang kan ada sekarang absensi kan pakai muka gitu kan, masuk sadaran kan gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan sekarang bercadar malah dianjurkan pakai masker ya. Oh iya masker ya, Iya. gara-gara pandemi ya. Bercadar itu malah nyaman ini sekarang gitu. Itu kasus yang kemarin di salah satu kota ya. Iya. Itu karena mereka memahami, menurut saya, mereka memahami agama itu secara sempit kan gitu. Jadi kadang-kadang dicampur antara budaya dengan agama dicampur jadi mereka mengatakan apapun yang dari Arab itu ya Islam, itu ya harus dilaksanakan itu kan. Padahal iya, tidak selalu ya. Iya. Kan tidak benar kan seperti itu. Jadi mungkin Pak Hamdan tadi berpendapat kalau SKB ini baik tapi harus disempurnakan lagi. Disempurnakan. Tapi sebenarnya ya tadi saya lihatnya dari zaman-zaman dulu ya biasa-biasa saja gitu loh. Kok sampai sekarang jadi viral, jadi SKB gitu loh. Tentang seragam. Jadi gitu. yang seharusnya itu tenang. Jadi malah bergejolak. Ya, malah bergejolak. Jadi ya seperti mungkin, itu. Gimana? Yang membuat SKB sangat bersemangatnya Pak. Ya mungkin baru ya. Iya, semangat untuk melindungi atau menunjukkan kinerja. Bisa jadi kan itu semangat. Iya. Semangat untuk ketakutan tentang radikalisme, ya itu yang teroris kan begitu. Tapi kan tidak bisa dibatasi dengan SKB kan begitu. Justru kalau kita tidak berhati-hati dengan adanya SKB yang tidak, katakanlah ada yang menolak, itu kan bisa memunculkan konflik atau orang-orang radikal baru kan begitu. Nah, kalau ada kasus memang seperti itu, kalau Pak Hamdan sendiri seperti apa? Misalkan di sekolah atau di kelas ada memang yang non-muslim, ataukah Pak Hamdan ya harus pakai jilbab atau gimana kalau di SMA Dempet itu? Di SMA Dempet tidak. Di SMA Dempet tidak. Di SMA Dempet itu betul-betul toleransinya sangat luar biasa. Kita menghargai, antar siswa juga menghargai. Itu. Kan tidak sampai gitu ya? Tidak sampai seperti itu. Mungkin itu kasustis ya. Jadi kasustis di tempat tertentu. Tidak boleh seharusnya ya. Tidak boleh disamaratakan di semua daerah. Jadi, itu seharusnya itu kalau menurut saya secara pribadi kasus di Padang itu bisa diselesaikan di tingkat lokal saja ya. Tidak sampai kepada tingkat masalahnya media juga. Mungkin karena ini sekarang itu media informasi langsung menyebar yang menyebar. Ada netizen yang tidak tahu menahu, memberikan komentar-komentar, memperburuk kan begitu. Yang seharusnya adem ayem. Mungkin kalau kita melihat atau ke kasus awalnya, sekarang udah adem ayem ini mungkin udah selesai. Tapi imbasnya ini terus berlarut-larut ini kan begitu. Kalau ini di luar seragam sekolah ya, kaitannya dengan jilbab itu ada istilah jilbub. Jilbab itu jilbaban tapi masih lekuk tubuhnya masih kelihatan. Gimana Pak Hamdan? Kalau menurut Pak Hamdan, pandangan Pak Hamdan sebagai agama gitu. Pakaian itu kan fungsinya ada 3 ya. Ada 3 ya. Apa? Yang pertama itu menutup aurat. Menutup aurat. Iya, itu atau dikenal dengan pakaian takwa. Pakaian takwa. Nah, gitu ya. Yang kedua itu estetika. Walaupun menutup aurat tapi harus indah. Jangan salah-salah kan begitu ya. Jangan salah-salah ya. Yang ketiga itu kesehatan. Kesehatan. Iya, berpakaian kan juga kesehatan juga. Jadi tadi yang pertama yang terpenting adalah menutup aurat atau takwa. Yang disebut menutup aurat itu bukan tidak harus kemudian tidak kelihatan, bukan. Hakikatnya kan ada, hakikatnya itu tidak berpakaian. Kan ada berpakaian tapi hakikatnya tidak berpakaian. Jadi mereka memahami yang dinamakan jilbab itu yang penting tertutup, bukan. Berarti harus bukan yang penting tertutup, tetapi di situ yang dimana itu ada pakaian takwa. Pakaian takwa. Iya, pakaian takwa. Coba bayangkan, Pak. Tertutup tapi terlihat semuanya. Ini kan kok tubuh tadi ya. Jilbab istilahnya. Iya, ini kan berarti tidak mendatangkan takwa. Itu bahkan pada
zaman Rasulullah kan juga sudah disampaikan tidak boleh. Tapi kebanyakan ya seperti itu ya Pak, banyak. Iya, sekarang remaja-remaja itu. Sosial sudah di lingkungan sosial Coba, sudah banyak seperti itu. Atasnya berjilbab, bawahnya selainnya pakaian sangat ketat banget tampak press body. Ini ya. Topografi tubuhnya kelihatan. Iya. Harus pakai longgar. Sekarang kan ada yang fashion ya katanya fashion juga ya. Katanya fashion yang bagus-bagus tuh Pak. Tapi tetap menutup aurat, tetap ada sisi takwanya. Kan begitu, ada sisi takwanya. Bagus-bagus itu, gitu. Oke. Jadi tadi ya, pakaian bagus harus tapi mengetahui pakaian takwa juga. Iya, harus ada sisi takwanya. Kan begitu, tidak kemudian berpakaian tapi tidak seperti berpakaian. Sekarang banyak remaja-remaja yang seperti itu. Dia memahami jilbab itu sekedar menutup, tetapi bukan menutup secara hakikat. Kan dia tidak tertutup. Itu yang berat Pak, menutup secara hakikat. Hakikatnya. Masyarakat termasuk menutup hatinya Pak. Iya. Banyak yang jilbaban tapi ya masih gitu-gitu aja paling. Tetapi kemudian kita tidak boleh gini loh Pak. Halang jilbaban berjilbab tetapi juga perilakunya tidak boleh. Enggak, memang. Lebih baik berjilbab. Kan begitu. Lebih baik berjilbab walaupun perilakunya belum berjilbab daripada tidak berjilbab perilakunya bukan juga tidak berjilbab, kan begitu. Jangan dibandingkan begini. Lebih baik tidak berjilbab tapi perilakunya berjilbab daripada berjilbab perilakunya tidak berjilbab. Tidak bisa, tidak sama itu kan gitu. Berarti harus berjilbab dulu. Iya, yang dibandingkan itu lebih baik berjilbab walaupun perilakunya belum berjilbab daripada belum berjilbab tapi perilakunya juga belum berjilbab, kan begitu. Ada enggak Pak aturannya, misalkan bukan aturan ya, apa namanya? Kalau dalam agama itu syarat minimal perempuan gitu harus pakai jilbab atau menutup aurat itu biasanya usia berapa? Iya, di dalam hadis kan disebutkan kan emang itu auratun nisa itu kan jami'u badaniha. Jadi aurat perempuan itu kan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Kan begitu, itu auratnya kan begitu. Itu dari kecil boleh ya? Maksudnya ada batasannya. Jadi memang kan ada batasannya. Jadi aurat itu batasannya. Tidak kemudian tidak dalam rumah itu boleh dengan istri dan suami, kan itu dengan anak, dengan mahram apa namanya? Iya, dengan mahramnya tidak kemudian. Kalau istri saya di rumah itu saya larang berjilbab. Oh iya, karena di rumah nyaman lah. Karena perlu pakai pakaian seksi kan gitu. Untuk konsumsi pribadi. Iya. Ngapain di luar tertutup baru di dalam tertutup kan gitu. Oke. Ya, mungkin itu dulu guys untuk obrolan kali ini tentang masalah katanya aturan seragam jilbab tadi ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Hamdan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Saya kira itu dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum. Gimana? Kalau teman ini untuk teman-teman terutama teman-teman guru PAI ya yang bisa menyaksikan ini. Bisa lihat kamera Pak. Jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak usah was-was atau takut tentang pengajaran pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan pakaian Islami, tidak apa-apa. Tetap kita menganjurkan kepada anak didik kita untuk berpakaian Islami, walaupun kita tidak boleh memaksa, karena memakai jilbab itu kan juga hak daripada mereka. Tapi juga harus bertanggung jawab. Dan arti begini, anak-anak itu kita tidak paksa untuk memakai jilbab, tapi juga ada konsekuensinya karena itu berhubungan dengan kompetensi atau kemampuan di dalam menerapkan nilai-nilai religius. Jadi itu ya hubungannya dengan nilai juga kan begitu kan ya. Baik. Itu kan juga dilindungi. Kaitannya dengan nilai juga ya. Itu kan dilindungi oleh Permendiknas juga kan begitu. Jadi teman-teman guru tidak usah khawatir. Biasa saja lah. Seperti apa adanya, seperti biasa-biasa saja laksanakan seperti itu. Saya yakin juga kita dilindungi oleh undang-undang. Terima kasih. Oke Pak Hamdan, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.